warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya kalian nih hari ini? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya kawan-kawan ya. Nah, saya udah nongol nih depan kalian nih. Ada yang mau saya ceritain. Tapi kali ini kisahnya itu kisah dari saya pribadi. Karena berapa hari yang lalu saya ini mengalami sesuatu yang luar nalar di sih menurut saya ya. Dan serem juga nih kawan-kawan. Langsung aja yuk kawan-kawan kita ke ceritanya. Cerita kali ini serem sih kalau saya inget-inget. Judulnya sama tuh. Jadi ya udahlah langsung aja lah ke ceritanya. Begini ceritanya. Jadi cerita kali ini tuh menceritakan tentang saya dan keluarga saya. Kebetulan kami itu kan hobinya kalau malam tuh suka melanglang buana nih, suka cari tukang makanan nih kawan-kawan ya. Nah, pada saat itu malam-malam nih saya, suami nih sama anak-anak nih, dua nih anak saya nih. Kita mutusin untuk makan di luar. Seperti biasa ya kalau suami saya libur, saya itu selalu makan di luar gitu kan, biar refresh otak juga nih, karena kan seminggu ini kan anak-anak juga kan sibuk gitu kan, keluar les lah, belajar lah, pokoknya sangat-sangat sibuk ya. Jadi mereka tuh pengennya keluar. Nah, biasanya kita keluar itu habis maghrib jam, waktu kemarin sih kita jam setengah 8 lah ya, mungkin habis isya tuh. Suami saya soalnya sholat isya dulu. Nah, habis itu kita mutusin untuk menuju ke sebuah perumahan. Perumahan itu kan banyak makanan tuh, jadi ruko-ruko makanan gitulah. Mutusin untuk bawa 2 motor karena biar cepet nih kawan-kawan, kan cepet jadinya kita nyampenya. Nah, suamiku sama anakku yang nomor 2, sedangkan aku sama anak aku yang nomor 1. Nah, kita boncengan nih menuju ke sana. Lewatlah kita ya jalan belakang perumahan aku. Jam segitu sebenarnya masih rame tuh ya kawan, rame banget. Tapi kan di situ kan ini ya apa, gelap gitu kan, suasananya agak gelap. Tapi ya kita nggak masalah, orang kita juga udah biasa gitu kan lewat situ. Nah, suasana gelap, terus ada mobil lah, karena suamiku ada di depan, aku di belakang suamiku. Tiba-tiba ada mobil yang nyelip di antara kita berdua. Jadi suamiku di depan mobil, aku di belakang mobil, karena aku kan nggak jago nyelip-nyelip juga, jadi udah biarin aja aku di belakang mobil. Nah, terus kan aku diselipkan ya sama mobil itu. Jadi aku tuh ada di belakang, sedangkan suamiku di depan mobil. Pada saat itu aku ngeliat gitu kan, dari mobil itu kan ada kacanya. Aku masih ngeliat suamiku di depan. Tapi aku santai aja kan jalan, emang agak gelap jalanannya. Nah, pas aku mau belok, pas ada belokan itu, ceritanya belokan itu ini loh kan, jadi kalau kita mau ke jalur yang lebih cepat gitu ya, istilahnya motong jalan, bisa dengan belok ke situ. Nah, pada saat itu aku ngeliat nih, bukan cuma aku tapi anakku yang belakang juga ngeliat bahwa suamiku itu belok gitu. Karena kita ngeliat suamiku boncengan sama si anakku yang nomor 2 ini, persis bajunya sama, motornya sama. Motor suamiku tuh bawahnya ada lampu-lampu nyala gitu pun sama gitu kan. Kita ikutin karena kan suamiku belok tuh motong jalan. Nah, motong jalan ini agak sepi, terus gelap, terus banyak pepohonan yang besar-besar gitu ya. Nah, itu pada saat itu aku nggak kepikiran, oh suamiku kok jalan terus gitu kan. Cuma di situ cuma ada motor aku dan suamiku tapi di depan kan aku ngintil terus tuh ya, ngikutin dia gitu kan, dia di depan aku tapi dia tuh makin ngebut gitu kan. Ya udah aku ikutin terus ya, karena aku belum bisa banget gitu ya ngebutin motor, kebut-kebutan gitu. Aku tertinggal jauh sama suamiku itu. Nah, begitu sampai di jalan besar, jadi gang kecil itu langsung menuju ke jalan besar ya kawan-kawan, untuk lanjut lagi karena kan potong jalan jadinya kan. Di jalan besar itu suamiku langsung kabur gitu kenceng banget. Di situ gini ngomong sama anakku, "Bang, kok papa kok itu ya cepet banget tuh bawa motornya." Nah, anakku yang nomor 1 ini ngomong,
kayaknya papa lapar kali mah, makanya jalannya cepet-cepet gitu kan. Aku mikir, oh iya kali ya, ya udahlah aku kejar aja tuh, kejar terus sampai di pom bensin pun tuh ya, pom bensin yang menuju perumahan itu aku lihat suamiku udah nggak ketemu lagi gitu. Oh berarti suamiku ngebut banget kan. Akhirnya aku terus aja ngebut sampai ke tukang sate. Nah tukang sate itu yang emang kita udah janjian di situ kan, pengen beli. Ternyata pas aku sampai situ suamiku belum datang. Padahal tadi waktu di jalan itu jelas-jelas suamiku itu udah jalan duluan yang ngebut banget gitu kan. Aku akhirnya buka HP tuh kan, tak buka HP ku, jeng jeng banget ya. Ternyata di HP ku tuh ada telepon dari suamiku, banyak banget suamiku telepon, terus plus WA gitu, plus WA juga suamiku. Nah kok suamiku nungguin aku gitu kan, pikiranku, padahal dia udah duluan gitu, harusnya dia udah nyampe, tapi kenapa dia belum nyampe, sedangkan ini kok aku nyampe. Nah terus kan aku akhirnya buka tuh WA tersebut kan, WA suamiku itu aku baca, ya Allah, ternyata kata dia gini, kamu di mana gitu. Ya aku bilang, gimana sih nih orang dia yang jalan duluan kok dia nanya kamu di mana. Ya aku bilang aku di tukang sate gitu kan, ya udah kamu cepetan kesini, aku ngomong gitu. Akhirnya dia datang tuh agak lama lah, 10 menitan, terus dia langsung datang, terus dia langsung ngomong sama aku, kamu tadi lewat jalan mana gitu. Terus aku bilang, loh aku ikutin kamu lah, lewat gang yang biasa yang untuk potong jalan, kan kamu lewat situ. Tahu nggak guys dia ngomong apa ke aku? Dia ngomong, aku nggak lewat situ, aku nggak potong jalan, karena potong jalan itu jalannya gelap dan kebun semua, pohon-pohonan besar, kata suamiku. Nah karena ada anakku yang nomor 2 gitu kan, aku yang nomor 2 ini agak sensitif gitu, suamiku nggak lewat situ, dia lurus lewat jalan raya guys. Nah yang jadi pertanyaan aku gitu, yang aku ikutin itu siapa gitu ya, kecuali sekarang gini, kalau misalnya aku istilahnya ngelihat sendiri oke lah ya, ini anakku yang nomor 1 juga ngelihat hal yang sama. Nah terus kita udah ya deg-degan kan tuh di tukang sate, aku nggak berani ngomong gitu kan, diem aja. Nah sampai rumah pun aku ngomong akhirnya sama suamiku, kamu yakin gitu, kamu nggak bohong? Nah anakku yang nomor 2, bohong apa, yang dibonceng sama papahnya, bilang, emang bohong apa mah? Bohong nggak, maksud mama nggak lewat ke jalan yang potong jalan itu? Terus anakku yang nomor 2, enggak papa nggak lewat situ, papa lurus katanya lewat toko mainan. Berarti kan jalan besar, toko mainan itu ada di jalan besar. Lah yang jadi pertanyaan aku gitu, itu kok ada gitu yang mirip banget motornya, semua gitu, sebadan-badan anakku, suamiku, mirip banget semuanya. Dan alhamdulillahnya aku selamat gitu ya, nyampe ke tukang sate itu gitu. Kan ngerinya aku juga disasarin kemana-mana kan ya. Dan bukan cuma aku doang yang ngelihat hal itu, anakku juga yang nomor 2, nomor 1 nih, yang nomor 1 yang aku bonceng juga bilang yakin 100% kalau itu bapaknya, karena motornya sama, adiknya pun yang dibonceng bapaknya sama gitu, jaketnya semuanya sama gitu. Jadi dia juga yakin kalau itu memang bapaknya gitu kan. Kita juga, ya Allah itu siapa gitu. Sampai rumah tuh astagfirullahaladzim, ketakutan, bener-bener deg-degan gitu loh kawan-kawan, karena baru kali itu ya saya tuh ngerasa ngikutin sesuatu yang menurut saya tuh suami saya, tapi kenyataannya itu bukan suami saya, nggak tahu siapa, mirip banget sumpah motornya. Menurut kalian tuh siapa tuh kayak gitu tuh? Ngeri-ngeri ya pokoknya, ngeri banget ya pokoknya deh, gimana ya. Aduh, pokoknya yang ngalamin itu aku sama anakku, jadi kita tuh ya berdua yang, lah tadi siapa gitu. Dan alhamdulillahnya kita tuh selamat gitu sampai ke rumah lagi. Nah di tukang sate itu aku sama anakku sebenarnya udah mau ngomong nih sama anakku yang nomor 1, cuman kita tuh karena nanti kan pulang kita bakalan ngelewatin jalan yang sama ya, ya udah deh kita silent dulu, nggak usah ngomong apa-apa gitu sampai dengan kita di rumah. Nah di rumah tuh baru kita bahas tuh bener-bener. Nah tadi soalnya tuh bener-bener mirip semua ya kawan-kawan, kayak jaketnya, motornya, semua mirip gitu. Dan aku yakin gitu 100% tuh suamiku, karena mirip banget, bener-bener penampakan yang sangat mirip gitu.
apa tuh ya kawan-kawan ya menurut kalian tuh? Ya menurut suamiku sih genderuwo katanya, yang suka mirip-miripin kayak gitu. Emang di situ juga pohonannya tinggi-tinggi banget kan, besar-besar gitulah, namanya kayak kebun gitu. Dan aku juga bingung gitu pada saat itu kenapa suamiku memilih jalan itu. Ya aku ngikut aja lah, dibilang aku ngerasa aman, aku pikir aku aman, orang ada suamiku di depan gitu kan, aku tetap aja ngikutin gitu. Ternyata suamiku itu ngebut banget. Aku yang nggak begitu jago bawa motor dengan ngebut-ngebutan kayak gitu ya tertinggal jauh gitu kan. Begitu di jalan besar pun aku lihat dia langsung belok, langsung pergi gitu aja. Habis itu aku langsung, hah, kok gue ditinggal gitu kan. Gitu ceritanya kawan-kawan. Jadi ya ada, dibilang orang apa makhluk, kayaknya sih makhluk ya kawan-kawan. Nggak mungkin ada orang yang persis sama motornya, jaketnya, semuanya ya. Aku sih nggak ngeliat wajah depan, hanya aku dari belakang aja aku bisa nebak itu suamiku karena jaketnya itu sama, jaket anakku pun yang dibonceng sama, sampai motor yang dia pakai platnya pun sama persis plat nomor. Terus ada lampu-lampu di bawah motor itu sama banget tuh. Gimana tuh aku ngebedain, orang sama banget. Makanya aku selalu nanya tuh sama suamiku berkali-kali, kamu nggak bohong kan? Tapi anakku yang nomor 2 itu kan masih kecil ya, dia bilang enggak kok, papa nggak lewat situ, kita ke toko mainan, karena toko mainan itu ada di jalan besar. Aku yakin 100% suamiku tidak berbohong gitu kawan-kawan. Serem deh pokoknya kalau ngalamin hal itu. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan udah dengerin cerita saya. Sampai jumpa lagi di cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.